Shalom, renungan malam kali ini kita masuk di edisi ke-19 dengan tema tahta yang berganti, dosa tetap sama. Dapat kita baca di 1 Raja-Raja pasal 15 dan 16. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 15 dan pasal 16. Kedua pasal ini menceritakan pergantian beberapa raja dari Raja Yehuda dan Israel. Ada raja yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi ada juga yang terus mengulangi dosa generasi sebelumnya. Kita melihat banyak raja datang dan pergi. Ada yang memerintah lama, ada yang hanya beberapa hari. Yang menjadi perhatian Tuhan bukanlah lamanya seseorang berkuasa, melainkan apakah ia hidup taat kepada Tuhan atau tidak. Melalui pasal ini, kita belajar bahwa yang terpenting bukanlah posisi atau jabatan atau kekuasaan yang kita miliki, melainkan apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bagaimana agar hidup saudara dan saya tetap berkenan kepada Tuhan? Melalui bacaan 1 Raja-Raja 15 dan 16, yang pertama, pilihlah ketaatan, bukan mengikuti kebiasaan dosa. Dapat kita baca di 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Bagaimana Raja Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Raja Daud, bapak leluhurnya. Raja Asa hidup di tengah lingkungan yang penuh penyembahan berhala. Tetapi ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Ia berani menyingkirkan berhala dan membersihkan bangsa Yehuda dari praktek-praktek yang tidak berkenan kepada Tuhan. Asa mengajarkan bahwa setiap orang memiliki pilihan. Kita tidak harus mengikuti kesalahan generasi sebelumnya. Kita dapat memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Contohnya, Asa hidup di tengah bangsa yang telah dipengaruhi penyembahan berhala, tetapi dia berani membersihkan bangsa Yehuda dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Raja Asa lebih memilih taat, meskipun tidak mudah. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak harus mengikuti kebiasaan yang salah. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri di hadapan Tuhan. Ketaatan adalah keputusan yang harus dipilih setiap hari. Yang pertama adalah pilihan, maksud saya, pilihlah ketaatan, bukan mengikuti kebiasaan. Yang kedua, jangan mengulangi dosa yang sama. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 26. Ia hidup mengikuti tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan dalam dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Berkali-kali Alkitab mencatat bahwa raja-raja Israel mengikuti dosa Yerobeam. Mereka melihat kegagalan para pendahulu mereka, tetapi tidak belajar darinya, tidak belajar dari raja-raja sebelumnya.
Akibatnya, dosa terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seringkali manusia tahu apa yang salah, tetapi tetap melakukannya. Tuhan menghendaki kita belajar dari kesalahan masa lalu dan berani meninggalkan dosa yang mengikat kehidupan kita. Seperti contoh Raja Ela, Zimri, Omri, hingga Ahab terus mengikuti jalan dosa Yerobeam. Mereka tidak belajar dari kegagalan generasi sebelumnya. Dosa yang dipelihara akhirnya menjadi kebiasaan, berakar, bahkan menjadi warisan. Kita belajar dari kesalahan masa lalu. Putuskan rantai dosa yang terus berulang dalam hidup kita. Orang bijaksana belajar dari kesalahan, bukan mengulanginya. Yang ketiga, kesuksesan tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahulunya. Berarti raja-raja yang dahulu dikatakan Ahab lebih jahat. Ahab adalah raja yang kuat dan terkenal. Namun keberhasilannya tidak membuat hidupnya berkenan kepada Tuhan. Justru membawa bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan dengan memperkenalkan penyembahan Baal. Dunia sering mengukur keberhasilan dari jabatan, kekayaan, dan pencapaian. Tetapi Tuhan melihat hati dan ketaatan seseorang. Lebih baik memiliki sedikit tetapi hidup dalam kehendak Tuhan daripada memiliki banyak tetapi jauh dari hadiratnya. Maksudnya di sini mungkin kita memiliki jabatan, kekayaan, atau eh, kekayaan yang berlimpah, tetapi kita jauh dari hadirat Tuhan. Ahab, dia membangun Samaria. Ahab menjadi raja yang kuat dan terkenal, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melihat jabatan, sekali lagi, Tuhan tidak melihat kekayaan ataupun popularitas kita. Tuhan melihat hati yang taat dan setia. Keberhasilan sejati adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai penutup renungan malam hari ini, kita belajar dari Asa, Ela, Zimri, Omri, hingga Ahab. Kita melihat bahwa takhta dapat berganti-berganti. Dari Asa, dari Ela, dari Zimri, bahkan sampai ke Ahab. Tetapi hati manusia tetap menentukan arah hidupnya. Mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan atau mau berjalan atas kehendak dirinya sendiri. Tetapi Raja Asa memilih taat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Sebaliknya, banyak raja Israel memilih mempertahankan dosa dan membawa bangsa semakin jauh dari Tuhan. Malam ini mari kita belajar, kita bertanya kepada diri sendiri. Saya juga belajar. Saya juga sedang belajar dan bertanya pada diri saya. Apakah saya sedang memilih jalan ketaatan? Apakah masih ada dosa lama yang masih dipertahankan? Apakah saya lebih mengejar keberhasilan atau mencari kehendak Tuhan? Kiranya kita menjadi seperti Raja Asa yang berani memilih ketaatan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan
tidak mencari orang yang paling berhasil, tetapi orang yang paling setia. Tahta bisa berganti, zaman bisa berubah, tetapi Tuhan mencari hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.